العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به أمين: اعلم أن علامة السعادة 11 خصلة إحداها أن يكون زاهدا في الدنيا وراغبا في الآخرة، والثانية أن تكون همته في العبادة وتلاوة القرآن، والثالثة أن يكون قليل القول فيما لا يحتاج إليه، والرابع أن يكون محافظا على الصلوات الخمس، والخامسة أن يكون وارئا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات، والسادسة أن تكون صحبته مع الصالحين، والسابعة أن يكون متواضعا غير متكابرين، والثامنة أن يكون ساخيا كريما، والتاسعة أن يكون رحيما بما خلق الله تعالى، والعاشرة أن يكون نافعا للخلق، والخادية عشرة أن يكون ذاكرا للموت كثيرا. تنبيه الغافلين. إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بيامين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada saat malam hari ini kita sambung kembali daripada bacaan kita pada minggu yang telah lewat. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga pula kita diberikan oleh Allah suatu curahan rahmat dan maghfirah serta petunjuk, sehingga kita mendapat keselamatan, kebahagiaan dan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu, qalal musannif, telah berkata musannif yang di pengarang kitab ini, i'lam anna alamatus sa'adati 11 khaslatan. Ketahuilah oleh kamu, kata beliau, tanda-tanda orang-orang yang beruntung itu adalah 11 perkara, 11 macam. Jadi tanda orang beruntung itu jadi tandanya atau jadi kita alamatnya itu ada 11 perkara. Ihda ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Yang pertama, bahwa jadilah ia tu zuhud urusan dunia dan gemar urusan akhirat. Ini yang pertama. Pertama, ia selalu bahasa kitanya apa adanya urusan dunia. Ada alhamdulillah, kadada pun syukur juga. Waragiban fil akhirat, dan ia selalu gemar urusan akhirat. Jadi kalau urusan akhirat itu selalu senang lawannya. Bahasa kitanya cangkal. Orang itu kalau urusan akhirat. Apa urusan akhirat? Yani ibadah. Ibadah itu kan dua, ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib. Maka oleh itulah ibadah ini ada yang modalnya itu ganal, gawiannya berat. Ada juga ibadah itu modalnya ringan, gawiannya berat. Apa modalnya berat, gawiannya berat? Orang membangun masjid, bangun langgar, nah itu kan modalnya ganal, gawiannya berat juga itu. Modalnya ringan, gawiannya berat, ialah puasa. Puasa itu kan modalnya adalah hanya niat.
Nah, yang beratnya apa? Kalau makan, minum biasanya kita kau zaman nih. Tapi terkadang-kadang kita menghuyai orang. Nah, berdusta, iri dengki. Nah, itu terkadang kita kada apa? Kada tahan. Nah, itulah bahwasanya mudahnya ringan tapi gaweannya berat menahan itu telah makanya orang puasa tuh kalau sunnah yaitu guring kalau kada ada usaha nang lain bahasa kitanya kada ada gawian lain nih daripada umpamanya bahura-hura aja nih nah lebih baik guring itu kan bang dapat guringnya orang puasa aja pahala. Nah jadi gemarnya urusan akhirat kan ibadah tuh bahasa kita luas. Kemudian ada lagi ibadahnya itu adalah ringan, mudahnya pun ringan. Apa? Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Nah, itu kan mudahnya juga ringan, gawiannya pun kada susah aja kita. Kita terdapat tahu kaulan di bakurihing. Nah, itu kan mudahnya ringan aja. Mengucapkan salam. Kemudian bahasa orang Baharitir sapa, salam, tahu apa? Pertama dulu apa? Senyum dulu. Nah, bahasa senyum bang, salam, bahasa salam tuh hanya apa? Sapa. Nah, kayak itu tuh orang Bahari lah. Mamalakan 3 isja. Senyum dulu kan. Pendapat nih, senyum dulu kita. Itu ibadah. Baik itu bang, lalu salam. Salam ibadah juga. Sapa tuh ibadah juga. Sapa itu bahasa kitanya menegur dengan mengucapkan apa di dalam apa bersalaman bahasa kita. Nah itu man sapa au sapahani dakhalal jannah jar Nabi. Siapa yang pernah bersalaman ia kepada orang yang pernah bersalaman lawan aku kata Nabi. Niscaya masuklah ia ke dalam surga. Orang nih pernah bersalaman lawan orang itu bersalaman pernah bersalaman lawan Nabi. Orang itu nyari masuk lawan surga. Ini jadi pertanyaan lawan kita. Kita ini berapa abad sudah lawan Rasulullah Nabi kita nih? Ada lagi kita bersalaman. Nah, maka di sini pendapat-pendapat daripada ulama-ulama kita ialah orang yang bersalaman kepada ulama-ulamanya. Karena kan bukan ulama-ulama itu pasti mereka itu belajar. Bayo kayak si Muhammad Arsal Banjari itu sidin kan belajar di Makkah itu 35 tahun. Bukan main kalau itu lah. Lagi-lagi apa ulama-ulama kita di Banjar kayak apa? Kayak orang Bahar itu siapa aja? Apa Abuya. Nah, siapa? Nah, Syekh apa Muhammad Al-Banjari itu. Kemudian lagi Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Nah, itu kan beliau itu sampai 40 tahun mengaji di Makkah itu. Kada mungkin beliau itu kada bersalaman lawan guru. Kada mungkin. Nah, jadi bersalaman lawan guru sidin. Karena guru sidin ini mungkin dia belajar dari situ bersalaman pulang lawan guru. Nah, guru pulang bersalaman lawan guru sampai tabiin, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Nah, itulah tali kemalinya. Nah, jadi bersalaman lawan apa? Lawan orang nomor apa? Musalsil nih, mutawasil ini sampai lawan Rasulullah. Jadi kita di zaman sekarang ini kita bersalaman lawan ulama-ulama kita yang pernah bersalaman lawan guru-guru. Nah kayak si Yasin Isa Al-Fadani itu kan seorang wali, kalau itu seorang kutub. Tempat beliau itu di Makkah sana. Di mana tempatnya di Makkah itu? Pertama sidin di Mu'alla. Pindah sidin ke Sarah Sitin. Yang ke rumah sidin tuh orangnya kada aja kita nang bahasa kitanya nang uhunya kada ada. Kan para imam haramain kan imam Makkah imam Madinah itu bailang lawan sidin minta pendapat. Nah, minta doakan lawan sidin berarti kan istimewa sidin telah ini memang terkenal sidin tuh banyak punya murid itu telah dan orangnya memang mempunyai karamah yang banyak. Nah, kada mungkin sidin itu kada bersama lawan guru. Nah, kada mungkin itu adalah nah mesti kan orang-orang yang mulia itu memuliakan kepada orang yang mulia.
Jelas sudah kita. Kan lawan guru kita jelas kita kan mau mati sudah pasti bersalaman. Ada mungkin gak ada bersalaman. Nah makanya bersalaman ini kata Nabi, ma min muslimin yatasafahani ghufira lahum qabla ayatafarraqa. Faidah salam nilai kita keistimewaan salam. Ma min muslimin, siapapun dari kalangan orang yang muslimin, yatasafahani, ia bersalaman berdua. Kan orang bersalam berdua tuh masih bersalam, pas kau bersalaman, pensorangan lah, kan salami. Jadi berdua bersalaman berdua tuh Allah mengampuni dan memberikan rahmat. Kedua-duanya itu belum lagi yang menceraikan tangannya, kedua belah tangannya itu. Antara si A dan si B nih, belum lagi yang melepaskan tangannya itu, nah Allah sudah mengampuni dosa padanya. Ghufira lahum qabla ayatafarraqa, maka Allah mengampuni dosa kedua itu belum yang menceraikan, terus dia ampuni Tuhan dosa keduanya. Ini fadilat salam. Apalagi kita bersalaman lawan orang yang pernah bersalaman lawan Rasulullah ini. Nah itu istimewa ajar kita. Jadi itulah di dalam hadis Nabi itu, barang siapa aja sholat salata ma'al jamaah wa jalasa fi khalqatil ilmi, barang siapa aja Nabi sembahyang berjamaah, limbah berjamaah, duduk di majelis ilmu, pas kita nih kan duduk di majelis ilmu, Allah memberi dua jannatain, dua surga. Luasnya surga tuh 70 kali dunia nih, luasnya satu surga. Dibikin oleh Allah dari hamratu apa? Min yaquttatil hamra, daripada yakut yang merah. Ini mempunyai 40 pintu. Wah, nah kayak apa tuh besarnya di dalam surga dibikinkan oleh Allah. Dua surga. Ini orang duduk di majelis ilmu. Ini artinya bahwasanya fadilah atau keistimewaan dan kemuliaan di majelis ilmu itu, kan orang yang dapat ilmu tuh di majelis. Di apa aja kita di pendidikan di madrasah umpamanya telah. Kemudian duduk bersila orang. Duduk bersila di tempat apa? Ulama kita. Pasti di situ orang cari ilmu. Nah, di majelis ilmu itu. Pasti di situ orang dapat ilmu, yakni ilmu agama itu. Angka istimewaannya tuh duduk aja luqmataini au kalimataini ya. Dia duduk di majelis ilmu tuh sakadar kita menyuap dua suapan. Lawasnya kita duduk tadi. Atau apa kalimataini atau dua kalimah. Kita berucap nih dua kalimah, itu kadar kita duduk di majelis ilmu itu. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dua surga. Kalau istilah bahasa kitanya tuh lah, apakah nang kaya itu Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu hanya sekadar itu aja kah? Nah, jawabannya bukan hanya sekadar itu. Sedangkan sebentar satu mat kita duduk itu sudah pahalanya. Apalagi kita duduk sampai sejam 2 jam. Nah, maka tanda-tandanya aja nafsu besar dalam seseorang itu bilanya duduk di majelis taklim hingganya nak ampih gitu nah. Itu tanda besar nafsu daripada iman dan Islamnya ajar. Itu terlihat tanda-tandanya. Gelisah ajar kita. Nya setiap ada luka itu bila karena uyah ya padih. Nya ada luka karena uyah tuh dingin. Nah, iya kayak itu telah. Jadi artinya kita tahani aja. Kayak apa itu daripada iblis dan setan supaya kita lari daripada majelis. Maka apabila kampung inilah lari daripada ulama dan ulama fikih, itu Allah balakan 3 bala. Pertama dulu bala yarfa'u kasbihim. Pertama Allah mengangkat barakati min kasbihim. Allah mengangkat barakat usaha mereka. Jadi usaha kita tuh ada berberkat lagi, diangkat oleh Allah. Naudzubillah inilah. Kemudian yang kedua Allah kerasikan aja pemimpin yang zalim. Nah, bila ada lagi itulah ulama kita nih,
Orang tapi ada juga berparak kepada ulama-ulama itu dikerasi oleh Allah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang salah aja kita dalam suatu perkara kepemimpinannya itu. Kemudian karena mereka itu yakhruju minad dunya bighairil iman. Mereka itu karena matian pada saat itu orang-orang yang sedemikian itu kada beriman. Artinya mati kafir. Na'udzubillah. Nah, ini jadi orang gemar urusan akhirat. Ada maknanya suka beribadah. Wasaniyatu an takuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Qur'an. Nang kedua tanda orang yang beruntung itu maka ia jadikanlah bagi cita-citanya itu selalu hendak beribadah aja dan selalu dia banyak membaca Al-Qur'an. Selalu ketujuh aja kita baca Al-Qur'an. Amunnya juga kada bisa baca Al-Qur'an, ketujuhnya mendengar Al-Qur'an. Ketujuh. Apalagi banyak orang tuh kan membaca Qori inilah. Membaca nih. Fasahat pulang. Suaranya bagus. Umamun kita na orang beriman inilah mendengar suara-suara kalamullah itu uju orang bari memberincing ya beri tundun. Kan kayak itu adalah. Nah, karena rasapan daripada isin si iman itu kada bisa ditukar. Kalau dicari bisa. Kayak apa carinya? Kita mencari sahabatus shalihin jar. Kita bakawan orang-orang salih itu bisa akan dapat itu jar. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala isin si iman dan takwa kita dan Islam kita itu. Yang rajin kita bahasa kitanya beribadah, rajin kita membaca Quran. Nah, itu diberi oleh Allah taala yang tidak diberi kepada orang yang lain. Peribahasanya kita kada bisa baca Quran. Kan wah ini nyaman benar HP itu kan ada aja. Mendengarkan Al-Qur'an nih. Kita membaca kada bisa sudah umpamanya nih. Ya bisa juga membaca cuma ya tadung kadang kira tuh Bang. Hanya bisa membaca aja nih, tapi kada tahu lagi tajwidnya, hurufnya, makhrajnya, kalimahnya, matnya kada tahu. Tahu baca juga bisa nih. Daripada tahu baca aja hanya mendengarkan orang-orang ahli-ahli Al-Qur'an. Karenanya kada kau membaca baru bisa kada bisa membaca. Lah, kada bisa membaca dalam arti kan membaca itu kau aja. Banyak aja orang baca kayak Yasin, Tabarak, Ar-Rahman, Waqiah. Banyak kayak orang bisa baca, cuma terkadang kada tahu. Oh, ini apa ini? Ini izharkah, ini ikhfakah, ini mat far'i kan mat asli kan ini? Mat wajib mutasil kan, wajib mumpasil kan, wajib sukun kan, kada tahu. Hantam bereitnya. Nah, ini karena pulang ada pulang ini ini saktah kan ini, ini qalqalah kan ini. Nah, kada tahu. Nah, kayak Yasin tuh kan ada kita saktah mimmarqadina hadza. Nah, batahan tapi kada binak. Mimmarqadina hadza maka itu bacaannya. Amun kita baca mimmarqadina hadza. Nah, itu tasalah tuh. Ada bacaan imalah. Di surah apa? Ada di surah di juz yang keempat rasanya lah. Itu juz keempat lantanur itu ada rasanya situ imalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacaannya tuh majriyah, tapi kada boleh dibaca kayak itu majrah. Nah, kayak itu bacaan itu imalah ngarannya. Iya, teman-teman kayak di Yasin tadi lu kita baca nih. Sama juga Yasini wal Quran ya nih, itu orang ada tahu ngarannya. Ditambahi sidin nunnya. Benar kan ada nun di situ. Nah, itu namanya bacaan hafaz. Tapi kalau bertambah nun itu bacaan apa ngarannya? Nah, ada tahu kita. Kalau bacaan hafaz itu kata kalau Yasin, ya itu mat tabi'i, sin itu mat ahli sukun. Ya itu paling sedikit 2 alif setengah. Yasin. Nah, sinnya tuh boleh kita 3 alif setengah boleh. Nah, boleh lagu nih banyak. Sinnya itu boleh. Nah, jangan ditambahi ada lagi nang lebih daripada itu. Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin ya. Tuhuk mencari di Yasin ini kan ada tulisannya kayak itu.
Kenapa jadi dibaca kayak itu? Nah, nang ada kayak itu kan tuh Yasin Fadilat. Yasin Fadilat itu kan sudah diatur itu wajah sabahnya, wasilul wasilnya, matnya, matnya kemudian makhraj-makhrajnya itu kan diatur langsung di situ sesuai lawan umpamanya nahu sorab dan mantik balakahnya. Nah, kita tinggal baca aja. Amun Yasin yang biasa, Yasin sallallahu alaihi wasallam dulu adalah tulisannya. Nah, sama Yasin wal Quran ya. Nah, berarti orang tuh kan hanya ilmu dengaran aja ngarannya. Ilmu, maka ilmu dengaran nih padahal kan jakarasinya. Iya kayak itu. Jar guru baru sumpal butol jasidin. Nah, iya itulah. Nah, iya kayak itu tuh. Nah, jadi artinya itu mun kita nih cagata salah jauh baca mendengarkan orang yang bisa baca. Mendengarkan orang yang bisa kayak kore-kore itu kalau dia bisa membaca. Pertama huruf, makhraj, kalimat. Nah, itu kan mereka itu bahasa kita fasahat. Itu Al-Qur'an. Suka kita mendengar Al-Qur'an. Walau kita kalau bisa membaca nih, tapi kita suka dengan Al-Qur'an. Mendengar lah, walaupun kita kada tahu maknanya, kada tahu tujuannya, kada tahu asbabun nuzulnya, ada apa-apa. Yang pertama kita cinta Al-Qur'an. Nah, kayak itu. Dalam arti cinta Al-Qur'an itu bukan kita pertandingan lain. Kada darasnya dia Al-Qur'an tuh, Quran baca harus pertandingan. Kada. Kada darasnya terdapat di Al-Qur'an enggak, sehingga kan Quran itu disuruh membaca. Nah, lebih lagi kan kita mengetahui makna dan tujuannya sehingga kita amalkan. Nah, itu kalau Al-Qur'an itu diamalkan. Walaupun istilahnya amalan itu kita baca kayak suratul Ikhlas tuh. Kan di situ menurut hadis Rasulullah. Barang siapa kata Nabi kita membaca suratul Ikhlas itu qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas ngarannya kita baca 3 kali, berulang-ulang tuh sama pahalanya khatam Al-Qur'an. Nah, ketimbangan kita membaca Al-Qur'an umpamanya baca betarus jurang ngarannya tadi. Ada kisah qalqalah, ada kisah Ahmad gitu umpamanya nih. Nah, baca itu dulu qul huwallahu ahad itu. Nah, itu pun juga ada qalqalahnya juga qul huwallahu ahad. Nah, itu adalah bacaannya. Mau kita baca qul huwallahu ahad. Nah, itu surah Al-Ikhlas itu ada asbabun nuzulnya. Allah menanya nih. Nah, qul katakan olehmu ya Muhammad. Katakan oleh kamu hai Muhammad. Allahus samad. Nah, kata qul huwallahu ahad, katakanlah oleh kamu Allah itu asa. Nah, di situ ada mengandung adalah sifat-sifat Allah yang sifat azza wa jalla yang menunjukkan bahwa itulah orang yang membaca itu dengan ikhlas. Ikhlasnya itu ada tuh atas perintah Allah bahwa membacanya itu. Jadi kita membaca suratul Ikhlas, ini suratul Ikhlas sudah kita membaca tuh kita lapang dada, makanya bacanya tuh ringan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena kadang-kadang ngalih. Nah, surah Al-Falaq. Nah, surah An-Nas. Nah, itu kan lain-lain surahnya. Kan lain-lain tujuan. Lain-lain asbabun nuzulnya itu. Nah, asbabun nuzul itu masalah sifat tauhidiyah ya. Sifat akidah qul huwallahu. Jadi kita ucapkan itu dengan tulus dan ikhlas bahwa Allah itu adalah maha asa, kuasa dan berkehendak segalanya. Kehendak Allah yang terjadi. Di situ tafsirnya. Qul wallahu ahad itu. Fadilahnya pun lain juga daripada yang lain. Nah, makanya itu nih orang bahari ya lah. Kayak itu aja amalan. Qul huwallahu ahad ya. Tahan dipukul, tahan dipahat. Orang bahari ketujuh adalah tapaul kan ngarannya itu. Tapaul. Wasali satu nang ketiga.
ayyakuna qalilul qawli bima la yahtaju ilai. Tanda orang yang beruntung itu kata Nabi kita, bahwa jadilah ia tuh kada tapi banyak ya kita perkataan pada barang yang ia tidak berhajat kepadanya. Mungkin kita kada ada hajat apa-apa, berdiam aja bahasa kitanya. Nah, kayak itu. Daripada kita bapandir, apalagi kada ada orangnya, bapandir sorangan. Banyak, sorangan kayak iya itu. Bapandir sorangan. Soalnya apa? Tahun HP lah. Nah, iya itu jadi amun kadada sesuatu nang hajat kita baik berdiam jar daripada kita bapandir. Artinya kada tapi banyak bapandir sesuatu barang yang tiada suatu hajat. Mun ada suatu hajat, nah bisa aja kita bapandir, apalagi suatu pandiran kita nang baik. Ya qaulun ma'ruf tadi, perkataan yang baik bahasa kitanya. Nah itu tanda orang beruntung. Warabi'atu ayyakuna mu'afida ala salawatil khamsi. Nang keempat, bahwa jadilah ia memelihara atas salat yang 5 waktu. Nah, ia memelihara sembahyang nang 5 waktu dipeliharanya. Dalam arti memelihara itu mulai istinjanya, wudunya, kemudian kelakuan sembahyangnya dipeliharanya jangan sampai salah menurut syariat. Nah, makanya sembahyang itu kalau aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir wa muftatimatun bit taslim. Itu kalau sembahyang itu aqwal, bacaan jar kita. Wa af'alun, perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu kalau sembahyang. Nah, jadi itu dipelihara. Nah, mana dipelihara? Iya, tadi ucapan kita. Utama apa? Sembahyang itu kan berdiri betul dulu. Rukunnya tadi. Arti berdiri betul itu berdiri nah kita buju-buju berdiri. Kayak apa? Tegak kita berdiri. Ya, nah orang bungkuk ada kaupang dibubujurakan. Nah, kayak itu. Atau kita sakit umpamanya. Tapi mun kita kada apa-apa lalu bungkuk. Nah, betul kada bujur. Jadi kayak apa kekuasaan kita berdiri nang bujur, berdiri kita dengan tegak itu. Kalau nang tegak tuh kayak apa aja? Meluruskan aja. Mulai kepala sampai ke ujung tumit lurus aja tagat ya kita. Nah, semua itu mengarah arah kiblat. Nama arah kiblat. Nah, seperti tangan. Jadi tangan tuh kada opang kayak itu. Itu belakang kiblat karena kenapa jadi belakang kiblat? Karena bujur memulai itu sini tangan tuh. Sini tangan jadi kayak ini. Kita anak omong takbir tadi kayak ini tuh. Kada mau kayak ini. Ini belakang kiblat karena ada kalau mau jalan kayak ini. Pasti kayak ini orang berjalan. Ini diberikan dulu. Jadi kayak itu kita mulai maka takbir itu. Jadi mulut mengucap, tangan bergerak, hati ingat. Nah itu artinya qauli, fi'li, qalbi. Nah itu di dalam takbiratul ihram tuh. Qauli itu kan bacaan Allahu Akbar. Makanya alif Allah sebagai barra itu kan harus mendengar telinga kita. Allahu Akbar. Jadi tangan bergerak ya kita apa mulut mau ucap, tangan bergerak, hati ingat. Hati apa yang dinyatakan sahajaku sembahyang bar semang isya nih fardu isya 4 rakaat nah itu imam tunai karena ta'ala bar itu habis dah. Makanya kalau Allah itu 3 alif setengah 7 harakat dia kita Allah Akbar lawas saut aja kita membuat sahajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat nah itu imam tunai karena Allah Ta'ala sampai aja kita bar itu habis dah. Simpon kita sudah di dada tangan kita itu. Nah itu nangaran akwal af'al. Nah kemudian kabituru rukunnya di dalam takbiratul ihram itu. Amun kita berdahulu bacaannya, badudi mengangkat tegelincangannya. Atau berdahulu mengangkat tangan, badudi akbal. Akwalnya nang Allahnya itu nah luput juangarannya. Nah dia dibai. Nah itu kan artinya kita pelihara sembahyang itu jangan sampai kita salah. Dia mulai
ribatu takbiratul ihram. Nah, Fatihah ulang. Menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu kan mengatakan bahwasanya bismillah itu wajib kita ucapkan karena bismillah termasuk adalah ayat Fatihah. Jadi membaca bismillah itu wajib. Jangan sampai tertinggal. Ini ada orang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Millah tertinggal. Nah, jadi bismillah itu nang bujurnya Allah. Tertinggal tuh ngarannya tertinggal ayat salah maka itu wajib hukumnya karena kita kan Imam Syafi'i. Ya imam itu kan ada Imam Hambal karena Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, itu kan ada. Itu masing-masing aja itu. Coba kalau di Mekah itu kita lah Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kadang-kadang baca bismillahnya. Ada orang apa jar? Membaca Fatihah ada bismillah jar. Orang ada imamnya. Ada imamnya. Itu kan mereka itu ada suatu peraturannya menurut ada syariat, ada juga nasca mereka itu. Itu bagi imam yang lain. Ada juga imam nang di Mekah itu imam kayak Imam Hambal tuh. Kan kalau kita Imam Syafi'i masuk kada boleh, keluar kada boleh. Masuk tuh ya makan minum, kada boleh. Keluar tuh tak kantut mau kada boleh kita cirit. Nah, Imam kita Syafi'i, tapi Imam Hambal kan lainnya. Masuk boleh, keluar kada boleh. Tapi begaluruk parut betal. Makanya mana ini sudah begaluruk parut ya kan sambil baca Fatihah, orang imam baca Fatihah memakan otok gitu. Makanya nyatu kan segera nyatu minum kan di para Masjidil Haram itu situ ada orang menjual susu. Berarti harus makan. Nah iya, segera jam geluruk tadi parut. Tapi itu kan boleh masuk. Nah kayak taraweh tuh. Kan kita rajin menjaga tarawih. Kalau di Masjidil Haram tuh minum susu dari maghrib tuh supaya nyaman nih. Makan wadai Arab tuh tadi di Makkah tuh kan di depan. Kayak kita di mengaji dulu kan ada. Ya tek gana. Allah jarak itu aja langsung. Nah tak ajut buat yang dalam kantong Arab tadi. Hancapnya lagi ke masjid. Banyak ada sebatal udu kalau ini langsung aja. Jadi kami ini kesana ya capek juga ke masjid. Betulan tatai lo si dini juga pulang. Angkat takbir Allahu Akbar. Imam baca Fatihahnya makan wadai tadi. Bajurap. Makanya kita inilah kayak itu. Apa jago sama laman ngin tarawih pulawan. Makan kawa ya. Nah itu kan imamnya lain dari imam kita. Seperti Imam Ahmad itu kan ada juga peraturannya kalau kawan itu sisa agenda kalau kita Imam Syafi'i. Nah makanya di sini kita kan kalau kita umrah tuh, kalau kita haji kan rukun orang tawaf itu yang pertama suci dari hadas dan najis. Awalah kira kita, mun kita Imam Syafi'i ada kawa kebanyakan manusia. Apalagi orang India itu kan tuh jalan kita nih banyak umrah nih. Kan orang umrah tuh ihram. Ihram itu kan yang ditutupi kan kiri aja, kanan itu buka. Kadang orang India tuh tangkapnya kita di bahu nih. Nah maka bibinian nama nangkapnya itu mau di Imam Syafi'i kan batal. Nah di apa supaya kita jangan batal? Nah iya batakli. Nah mun bibinian kan nyoba wilayahnya mana aja. Tangan besarung panenya nah ada nyaman aja melalakian apa ada boleh kan menyarung badan ada boleh. Nah di apa aja supaya kita tuh betaklid kita mau ada belajar dulu nih kada tahu kita itu adalah memelihara itu dalam arti memelihara tadi baik urusan waktunya rokaatnya. Makanya kita sembahyang itu kan yakinakan pak sembahyang kita 2 rakaat sudah 3 2 aku niat. Nah bisa kan kayak itu kita. Nah kemana keyakinan kita?
Udah kita 2 sudah natang, Mbah. 2 rakaat lagi. Amun 3 sudah yakin kita 3 sudah. Nah, umpamanya nih, kita sahwi kita. Nah, sebuluman kita salam. Ya, bacaan sahwi itu mudah aja lah. Bacaan apa? Sahwi yang kita tinggal kunut. Nah, tinggal tahiyat awal. Tinggal kita baca ayat umpamanya nih. Atau tadi asa 2 asa 3 nih, rakaat nih. Nah, lalu kita apa? Sujud subhanaman la yanamu wala yasu. Baca itu kita sujud sebuluman kita mengucapkan salam. Itu manapali sesuatu barang nang kekurangan tadi ya tinggal kunut punya kita. Kita sudah sujudnya kayak kata astagfirullah aku udah kunut ya lo bulik betal. Nah, terus akan aja karena kita sebuluman salam itu sujud sahwi. Nah, itu arti di dalam memelihara salat 5 waktu. Itu beginian sama aja nih atau apanya? Sama. Beginian lakian sama bacanya subhanallah la yanamu wala yasu. Itu sama bacanya. Iya. Itu kada ada tujuan lelaki bini, Bang. Kita kan kepada Allah itu. Itu tujuannya kepada Allah. Kan nang lupa tuh kita. Allah kada bisa lupaan. Wal khamisatu ayakuna wari'an fi maqalla au kasura minal haram wa syubhat. Tanda orang beruntung lagi kata Nabi kita bahwa jadilah ia berpelihara pada barang yang sedikit atau banyak daripada nang haram dan syubhat. Nah, ini nang haram dan nang syubhat itu ia berpelihara walaupun sedikit apalagi banyak. Umpamanya Bang nih kita bisa makan nang haram, makan nang syubhat, maklumlah kita manusia. Terkadang-kadang kita tahu nih nang kita makan nih. Apalagi kita makan di wadah orang. Kan kita tahu kita nih. Nang kita makan nih bujur kah, beresidin masak ada kah? Nah, kayak itu bujur kah, sidin nukar kada kah? Kan kada tahu kita kalau tahu beresih aja nih. Amun kita tahu bahwa barang ini kena kada baik bahasa kitanya. Kita makan nih baik sengaja ataupun tidak. Baru kita tahu padanya, asli kita kan bisa sengaja. Sudah lewat hanya kita tahu, kan tahu lajar. Baru situ nyuntan jarum aja nih. Nah, Bapak kita kembali kepada Allah. Bapak istighfar taubat kita lawan Allah. Nah, makanya kan seharian semalam itu jangan kurang dia kita mengucap istighfar tuh paling sedikit 100 kali, paling sedikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling kurang. Tidak Bang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tambah lagi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. As'alu taubata wal maghfirata min jami'iz dzunub. Umpamanya nih. Ya kada kau memanjang kaita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu pun termasuk istighfar. Nah jadi kita beristighfar ya. Makanya malam dan siang tuh awal malam hendaklah kamu beristighfar jangan. Awal malam beristighfar, awal siang pun beristighfar. Awal malam ya ke 5 maghrib nih. Awal malam, awal siang sembahyang subuh. Nah, banyak beristighfar ya. Karena kita kada tahu saat kita siang ini barangkali kita banyak memperlakukan suatu barang yang dilarang oleh Allah. Termasuk apa? Amun orang ahli ma'rifat. Lah, ahli hakikat, orang ahli ma'rifat itu aku jasidin. Amun kada ingat lawan Allah itu sakunyahan sirih kuhukumkan diriku ni kafir. Malah sakunyahan sirih ni kada ingat lawan Allah Ta'ala aku hukumkan diriku ni kafir. Nah, ada orang seharian tuh kada ingat lawan Allah Ta'ala tining-tining aja nya. Iya kayak itulah. Nah, ini kan orang-orang yang ahli ma'rifat itu. Yang selalu apa? Bahasa kita hiburannya itu, gembiranya itu ingat lawan Allah. Nah, kayak itu tuh. Apa aja sesuatu dikerjanya ingat lawan Allah. Karena hakikat dan i'tikadnya mereka itu semua itu atas kudrat dan iradatnya Allah.
Artinya kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Apa yang terjadi lawan dirinya itu kehendak dan kekuasaan Allah. Jadinya selalu apa? Kembali kepada Allah. Inya tersalah beristighfar. Inya melihat sesuatu barang nang aneh aja kita ingat kepada Allah dan mengucap Masya Allah. Nah, inya melihat nang heran aja kita Subhanallah. Melihat yang suatu barang nang nikmat, alhamdulillah. Hilang barang apa kalah dari apa? Sebagian harta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan mereka itu selalu ingat artinya lawan Allah. Melihat cewek guna sudah. Barang aja itu. Melihat nambung waslah. Alhamdulillah ya. Melihat orang ada aku langsung orang subhanallah. Kadang kalau kita maulah apa sesuatu nih lah nak ada kuasa bagi kita la haula wala quwata illa billah. Nah itu kan semua itu menjurus ingat lawan Allah itu ngarannya. Nang keenam ayya antakuna sobatuhu ma'as salihin. Nah, ada jasannya di sinilah tanda orang yang beruntung itu maka jadilah ia tuh selalu awalnya itu orang-orang nang soleh. Kada lawan orang nang salah. Kada lawan orang-orang nang soleh. Itu kawannya aja kita. Kenapa jar khitab di sini lalakian? Karena memang nang utama tuh lalakian. Nang banyak bakawal tuh kan lalakian lah. Nah jadi bakawal tuh orang-orang nang soleh. Kenapa ya jadi kayak itu? Nah karena orang yang soleh itu nantinya bisa aja memberikan syafaat kepada kawalnya pada saat hari kiamat itu. Al-qarin wal muqaranati yaqtadijat. Kawal kakawal itu mengikut. Jadi kita bakal orang yang soleh, kita ikut juga. Bakawal orang yang salah, kita ikut juga salahnya. Nah, bakawal orang jual sabuk, diberinya kita parinya pak menjatuh tangkap, tuh jangan kawalun juga jangan habis. Padahal kita diberinya aja. Nah, kenapa kita bakawal orang yang salah itu bahasa kitanya. Wasabi'atu nang katujuh ayakuna mutawadi'an ghair mutakabirin. Nang katujuh bahwa ia jadilah bagi dirinya selalu orang yang merendah, orang yang tawadhu, merendahkan diri. Ghair mutakabirin bukan orang yang sombong. Orang yang angkuh jar kita. Nya selalu apa? Merendahkan diri. Kada biasanya bersifat-sifat apa? Besar kata telah bersifat asa pada diri pada baca itu asa perasaan besar, asa perasaan harap bahasa kita, apa perasaan berilmu itu telah. Nah itu orang bukan karena kadang bukan mutawadian itu orang yang tawadhu itu diangkat karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Makanya kita siapa ini ayat yang kita luas. Oh iya, insyaallah. Nang bisa orang jar bisa takabur itu nang pertama jar adalah orang mempunyai jah itu kita pangkat. Orang mempunyai kekayaan, orang mempunyai kecantikan, orang yang mempunyai ilmu itu bisa aja sifat takabur itu. Artinya apa? Itu artinya kita pelihara. Jangan sampai sifat-sifat kita menjadi orang yang takabur. Asa perasaan diri harap bahasa kitanya. Apalagi inilah guru nih. Berjubah pulang, bersurban pulang, bermantal pulang. Ini hati-hati bener nih. Pada haji aja belum. Berumrah aja kada. Lalu pakai ini jelas sudah mereka itu minta
Lain tuh secara jahirnya kita sudah ketahuan. Nah, apanya? Tinggal niat kita aja kan? Tinggal niat kita. Nah, iya itu tuh nyaman tuh Bang. Jadi ganal pahalanya. Amun niat kita untuk apa? Sholat banyak kita. Nah, itu kan bagus. Kada niat kita untuk minta pandang lawan orang. Kan kayak bersurban, berjubah nah, apalagi ceramah pulang. Bila jurang kan berapa ya? Tahun berapa? Kita tolak haji belum lagi Jan. Tapi kan kayak itu kan mayoritas kita sini bila orang berjubah bersurban tuh pasti haji. Pasti haji. Nyata dikira orang haji sebagai doa aja padahal kada. Itu mereka itu menipu Allah, menipu orang beriman. Dalam Al-Qur'an dah. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah lembaran kedua ta. Mereka aja menipu Allah dan menipu orang beriman. Mereka tidak menipu Allah dan menipu orang beriman, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Ya kada sadar. Tolak haji soal ini kada. Walaupun umrah juga belum jalankan haji. Masih dua lagi. Kada digawinya, oh koplon melutar. Belum kayak itu. Nah, itu mesti sudah tak bisa tak. Nah, lain nih hatinya tuh lah lain. Bagus jar, nyaman, nyata jangan itu kan orang untuk haji. Nah, karena pahalanya ganal. Sama juga orang kan duduk di majelis ilmu jar. Sa'atan au sa'ataini. 1 saat atau 2 saat. Kahajjaini wa umrataini wa hajjani tamatan jar. Ia mendapat pahala umrah dan haji, dapat pahalanya. Itu kan dapat pahalanya aja, bukan umrah, bukan haji, tapi dapat pahalanya aja. Karena jadi itu nih batak menduduk di majelis ilmu lo bersurban dia baju begamis. Umpamanya berjalan di pasar pulang. Nah, ini kan lain ini ngarannya. Amun kita umpamanya tual ke majelis taklim dengan tulus dan ikhlas niat kita. Kita sholat berjamaah tulus dan ikhlas. Karena dia minta itu dan ini bahasa kitanya dalam hati kita nih. Nah, itu orang selamat dari sifat-sifatmu mutakabbirun, orang-orang nang takabur itu. Wasaminatu nangka 8. Ayyakuna sakhiyan kariman. Bahwa jadilah orang yang mendapat tanda-tanda orang beruntung itu ya selalu pemurah, sifat yang mulia. Pemurah dengan mulia. Artinya memberi itu dengan sifat kemuliaan. Nah kayak bajar. Pemurah pemberian ya kita. Nah kan assalamualaikum jurang. Waalaikumsalam ya kita. Ada apa nih? Oh minta sedekah. Nah beri ya sudah. Alhamdulillah doakanlah kami. Atau ini seorang nah minta dan pian panjang umur mudahan pian sehat badan alhamdulillah aja kita. Nah tuh kariman ngarannya mulia. Nya ada juara memberi itu. Nah bangsat dia bawa hajar. Nah itu kada kariman kada kada mulia. Artinya menyakitilah daripada apa mulutnya itu. Jadi kita memberi itu biasa kitanya jangan diiringi suatu perkataan yang menyedihkan, perkataan yang kadirah jar yang kotor. Itu telah apanya? Oh iya itu kada boleh itu. Kada diberi ada apa itu. Kita beri pun apa mungkin kita asa ikhlas dia beri mungkin ada usah kayak itu. Nah kayak itu karenanya dia sudah berdusta kan kayak itu. Memang ada. Nah ada dan kayak itu. Jadi ada itu kan bisa terdapat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pinta ana belah masjid. Jadi mana jar? Kampung Baru jar Kalayan. Kampung Baru jar. Kalayan apa kalian bi? Oh iya kajar kita. Baku melihat tang suratnya tampayakannya.
melihat di situ, ini jurang ngaran nih di mana orangnya? Ini nakatuan ini di mana orangnya? Jadi kelayan situ aja. Pinandu tahu lah kam orangnya. Ini nah haji ini bang tahu lah kam jurang di mana nya. Ya jadi situ juga aja. Nah kam diberikan jago pendusta, kam nih. Oh, kenapa pemerintah pendusta ajar? Kam nangaran ini orangnya. Kalau orang kelayan, kampung baru, tinggal pagar. Itu hayatul ibadah langgar, kami jurang membangunnya tuh. Ini kami jurang ada izin siapa? Haji Adenan jurang meninggal. Nah, berarti pendusta ya tuh. Kalau lapor ya kamu sudah jangan lurah sini, lapor ya kalau saya kemintaan sini. Itu di mana dapatnya tuh lah? Fotokopi kalau kira-kira lah kayak apa kayak kata maklum. Jurang kalau saya ke sini aja gini kam lah jurang kasihan nih kam. Karena aku padahkan jurang lawan habuk buhan yang enak. Nah, ini aku kan bisa berusaha nih gawian. Ampun maaf ya ulah lempian ajar. Jadi orang kelayan kajar. Mengetahui kan takuni dari situ. Siapa jurang lele? Ya dulu kalau ospang sudah itulah waktu kami mulai masjid itu dulu. Saya langgar kan diulah mah masjid itu hayatul ibadah ngarannya. Kampung Baru Tanjung Pagar itu. Berarti ya jodoh jubur tadi saya bujur memang ada pendusta. Itu nggak bisa ketemu atau nang lainnya lah. Nah, lainnya kan tahu Allah alam itu. Kubah. Iya, kita asalkan udah diberi banyak apa juga kalian. Jadi mungkin kita memberi apa? Sakian kariman dengan pemurah yang mulia. Itu tanda orang beruntung. Wattasi'atu ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Nangka 9 nih. Bahwa itu adalah selalu kasih dan sayang dengan barang apa yang diciptakan oleh Allah. Nah itu tanda orang bahasa kitanya beruntung juga. Kenapa ya ciptaan Allah? Banyak kali. Binatang ciptaan Allah. Kita bahuma ciptaan Allah. Bahuma itu nyata kita sayang dulu. Untuk terjajak mau langit. Sayang kasihan jar berarti terjajak. Nah itu kan masuk kasihan juga ngarannya. Nah, ini ada sebahagian daripada orang-orang Tuhan dahulu lah. Kita menjadikan PR pang bagi kita. Selalu kita ingat. Ikam Tuhai jasidin anak bahuma supaya ban itu ketujuh lawan kita sayangi jasidin. Itu kayak menyayangi ban nih. Nah, kayak ini jasidin. Ibarat ikam jasidin bawa tahambur, kukur semangatnya. Tuh orang bahari menasihatin lah. Ibarat ikam sin menanam bane talipat-lipat jangan jasidin nyata kayak cuma talipat matinya. Lah iya jasidin jangan jasidin kalau kawa. Nah kayak itu telah atau sifat kasih sayang. Memang kalau kayak itulah dasar lain juga. Coba kita lah bisa kita tes. Kita nanam nyur nih. Nanam nior itu kan supaya yang tinggi berduduk. Ada sebujuran. Dia hanya berduduk. Berdiri ya mancau hanya buahnya. Kalau ini juga buah. Nah berduduk. Limbah itu pang dipuji jar. Aneh itu nih niornya itu. Aja ikam ini luar biasa. Pokoknya ya apalah kita mau memuji tadi. Nah itu jar buahnya berundun-undun. Jar kayak itu telah. Maka ada sebujur itu sama kan nanam pisang pulau laut tuh. Setahun itu kita hanya bisa dapat buahnya. Ini buri ada menanam itu. Kayak itu kira dia bisa dipuji-pujinya kalau kayak itu. Jadi buahnya gandal. Nah lalu jangan menimbulkan buah. Kita puji lah itu bahasa kitanya. Jadi putum-putuman itu kira dasar ambungan kira. Kata kita sih di Sipakto kan lihat keadaannya juga itu. Nah, ya, jauh saja Sipakto kita kan. Kita memang kalau kucing itu kan memang ada najis kita telah. Kenapa jadi ada najis? Karenanya kami bayar itu kan pernah berbasuh. Jadi kita ada najis. Nah khawatirnya kita itu umpamanya nih kalau kita waktu sholat
timbul yang sajadah kita. Nah, ini muka kita balik atau kucingnya kita sipak tadi. Nah, ini apa dialih kayak itu telah. Sekiranya apa? Jangan lagi lah bahasa kitanya itu. Karena itu kan najis. Sama juga kan padahal anjing itu kan mughallazah. Anjing tuh mughallazah kan najisnya. Bahaya apa kita? Nah, ada kan dengan cara. Amun kita tangan basah nih anjingnya karing, udah boleh kita japai. Atau anjingnya basah tangan kita karing kan kada boleh. Tuh mughallazah ada itu gadis yang kada dimaafkan. Kecuali kita langsung disuci. Basuh lawan air tanah, dulu basuh lawan sabun, basuh lagi dengan air biasa. Sampai 7 kali basuhan ya. Pokoknya kita dijilat anjing nih, piring kita. Nah, itu wajib kita tuh menyatru. Orang bahari nyambat menyatru jan. Lawan tanah ya disatru jarang bahari. Sama anjing naik ke rumah kita sekali bakas betisnya ada satru itu. Nya teracaknya lagi bahasa kitanya kan nya bajalan panjang pedang lucah. Naik ke rumah kita kelihatan. Nah, wajib kita satru itu. Kada kacing-kacing itu kada akan masuk najis. Cuma najisnya itu najis yang ada di badannya. Ketika kita sholat aja, namanya berada aja duduk ada apa? Nggak ada apa. Cuma kita perhatikan sekiranya jangan duduk di sejadah kita. Makanya kalau masuk ke langgar ini bahaya udah kita. Lah, kalau dikeluarkan aja nih kalau pama ratan sembahyang duduk di sejadah kita. Nah, karena itu mengandung najis ngarannya. Warnanya, tahunya menyangitin ini. Nah, dalam arti kasih dan sayang kepada makhluk kan semuaan tumbuh-tumbuhan makhluk. Nah, binatang-binatang makhluk. Makanya itulah Nabi kita kan waktu apa Nabi kita dikejar oleh bubuan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu lainnya. Nabi ke Gua Hira itu nang utama dahulu kuduk katak dia kita baandak di bekas telapak Nabi. Lalu Nabi menyampaikan dengan sabdanya la taqtulud dafa bi'ainahu tasbihun. Jangan Nabi kan membunuh kuduk karena suaranya itu tasbih. Jadi suara kuduk itu tasbih. Wah inilah kada dengar lagi kuduk berbunyi. Jarang ibu bunyi lah. Jadi manusia kada bertasbih, kuduk kada bertasbih juga. Nah, terkecuali kan ada satu manfaat. Nah, ada manfaat. Umpamanya nih lah, nah kayak sawah. Sawah itu kan makruh kita makan. Ujar orang pian gatalan ini makan aja daging sawah ampih atau daging buaya ampih umpamanya boleh kita makan karena ubat macam-macam sudah ada mau jual ampih. Nah sama walut itu kan memang tuh makanan yang abdal bahasa kitanya kan walut itu. Nah orang gatalan tuh ya makan jual walut ya ampih gatalan. Nah, memang makanan jar Nabi kita istilah waktu nah paling abdal ialah walut. Kenapa? Karena nyatu kan rumahnya di bawah tanah. Dan makanannya itu jarnya berpilih juga makanannya itu walut nih. Dan dia bisa mensucikan dia daripada makanannya. Nah, itu adalah binatang walut tadi. Nah, jadi orang yang kasih sayang lawan apa yang diciptakan Allah Ta'ala itu termasuk orang yang beruntung. Wal ashira ayakuna nafi'an lil khalqi. Nang kasapuluh bahwa ia itu jadilah menjadikan manfaat bagi segala makhluk. Jadi orang tuh bahasa kita bermanfaat daripada makhluk. Selalu inya tuh apa? Jakai orang minta tolong ditolonginya. Nah itu kan bermanfaat ngarannya. Ibarat orang minta dangani didanganinya. Nisbah nang baik tadi. Bermanfaat lah apa aja tuh. Sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk. Kita nih umpamanya maulah serubung. Bagus malah serubung. Pas orang hujan nyaman, orang benang itu ada manfaat ngarannya. Nah,
Walaupun binatang yang berdiam di situ kan ada manfaatnya, bermanfaat bagi makhluk, juga menjadikan pahala. Pokoknya kita ada bisi nasi basi kala, bak kita buang nih. Kan ayam yang memakannya itu kan bermanfaat bagi makhluk. Artinya kada sia-sia. Itu tanda orang nang bauntung. Wal khadiyatu asyarata ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Nang terakhir yang ke-11 bahwa jadi dia selalu banyak ingat mati. Nah, jadi orang nang banyak ingat non mati nih, itu tanda sebagian orang yang beruntung. Karena mengingatkan mati pasti banyak juga berzikir tuh. Banyak ingat, karena ingat mati. Kan mati itu ada suatu lain yang dibawa kecuali amal dan ibadah. Kan zikir, tasbih, selawat dan istighfar itu ibadah itu. Maka ibadah itulah kan menjadikan suatu pahala sesuai dengan tulus ikhlas kita, sesuai dengan banyak lawan sedikit kita. Kan kita ini disuruh oleh Nabi kita itu hendak guring jar Nabi bebacaan, bangun guring bebacaan. Nah itu kalau apa artinya itu? Nah itu artinya orang ingat. Kan kita bangun ini seakan-akan kita hidup salawasan. Pak kita guring seakan-akan kita mati. Kan orang guring an-naumu kal mamat kata Nabi, bermula guring itu bagaikan orang mati. Nah, jadi kita bangun guring itu seakan-akan kebangun daripada mati. Jadi kita baik ingat. Apa rajin kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya tajdidul iman. Karena kita nak guring pulang tajdidul iman pulang. Barangkali kita waktu nang siang tadi waktu jaga banyak kita kada ingat lawan Allah. Mungkin tertinggal syahadat kita. Nah, perbaharui. Anak guring berapa nih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tajdidul iman ngarannya. Nah, ini semuaan ini tanda-tanda orang yang beruntung. Ini wa alamatus saqawah aidan ihda asharata. Alamat orang nang cilaka juga 11 juga jar. Nah, ini insyaallah minggu datang nih kita sambung nih lah. Sedikit lagi sampai kepada babnya nih. Ya ilah. Sampai sini aja kan insyaallah kita sambung minggu datang tanda-tanda orang yang celaka. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dibati ajmain. Bismillah nur hayati binti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La ilaha Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غفر الله تعالى عبدا بقوله لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بانتهاء يا عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قدرك وملك وقدرك من الصابرين ان الحلم رزقنا من الحلم موصول في الجنان مناعم ولنور من ضئ وجهك ربك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه ربنا متمتعين رد اللهم منك مرد جميلا رد منك مرد جميلا رد منك مرد جميلا ولا تجعل لهم الشيطان علينا بسر الحالة ولا عند الممر ولا قبل ولا بعد ولا سبيلا واسبنا اللهم على كراتنا هذه وغير توبا جزيلا واجر منك عظيما وتقبلها منا بالبرك وكرمك قبول حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب وقرنا وقبرنا وهل المزيرة بالشرف النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم في الارض ابي وخير من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين ولا لكل وصحبه والقرابات من تبي تبي وتبي بسنين يوم الدين في الارواح ائمه المجد المقلب الدين والعلماء العاملين والفقهاء والحزب والقراء والرسل وسادة السوة المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في الأرواح من قرنهم بسبب وتعالى القرآن الأجمل جل وجهاتهم من أنت أمير جمالنا يا رب العالمين في الأرواح من ضاج وقلمة المسلمين كافة نعمة له زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم جميع برحمتك وأسكننا وإياهم بباسع جنتك ومنادم ودار كرمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر رزقنا واقبل اعتمادنا من الصالحات عملنا ولا الإيمان والإسلام اجعل توفنا راض عنا ولا تهينا في قبلته ولا تأخذنا على غير وجه الآخرة قلمنا من الدنيا إلى أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحنا لا يحن ومن لا يا من أبن قبورنا يا بعث وانفعنا وارفعنا ميان ما ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم إلى أرواح أبي وقنا بالمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح الوالدين من مشارق الأرض إلى مغاربها بل هو بيان ما كان وكان في علمك واحد يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا علي معلم شبكة البقيع وأمة المسلمين والمسلمات ومن خصوصا إلى أرواح مريات بنت
ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ادخلنا يا الله وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر من ما نسينا وعلمنا من جهل وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين اللهم صل وسلم تسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Thank you.